Pancasila harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh elemen bangsa. Ia optimis kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila para pemimpin dan seluruh masyarakat menjalankan program-program pembangunan yang berpihak kepada rakyat dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Yasri Yuli, Bali TV. Bali didorong jadi modal pariwisata berkelanjutan. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Titiang Wayan Koster, Gubernur Bali, mengucapkan selamat ulang tahun ke-24 kepada Bali TV. Selama 24 tahun, Bali TV telah menjadi media yang konsisten, menjaga, melestarikan, dan menguatkan adat, seni, budaya, serta kearifan lokal Bali melalui berbagai program informasi dan edukasi yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-24 tahun ini, Bali TV semakin maju, semakin dipercaya masyarakat, terus berinovasi, dan tetap menjadi media kebanggaan Bali yang menjaga taksu Pulau Dewata. Dirgahayu ke-24 Bali TV. Om Santi 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 Om. Rahayu. Pemirsa, Bali didorong untuk menjadi model pariwisata berkelanjutan dan regeneratif atau nature positive tourism guna menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang masif dengan perlindungan lingkungan serta adat lokal. Dorongan ini mengingat Bali baru saja dinobatkan sebagai destinasi wisata terbaik dunia 2026, namun di sisi lain menghadapi ancaman serius dari fenomena overtourism serta lingkungan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali menembus angka 7,05 juta sepanjang tahun 2025. Angka ini berdampak pada kemacetan lalu lintas, penumpukan sampah harian yang belum terkelola dengan baik, serta krisis air bawah tanah. Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana, pada Demeru Ecotourism for Edition, terus mendorong para pelaku industri pariwisata untuk mengimplementasikan prinsip environmental, social, and governance. Langkah ini dinilai krusial sebagai strategi memperkuat daya saing sekaligus mewujudkan masa depan pariwisata yang berkelanjutan. Investor dan mitra internasional saat ini tidak lagi hanya menitik beratkan aspek ekonomi semata, melainkan juga menaruh perhatian besar pada keberlanjutan lingkungan, dampak sosial, dan tata kelola yang bersih. Pariwisata berkelanjutan meliputi pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, sistem pengelolaan sampah, revitalisasi destinasi wisata, program pemulihan lingkungan, dan kajian mendalam mengenai daya dukung carrying capacity kawasan wisata.
In 2025, around 45% of international visitors to Indonesia travel to Bali, while domestic tourist activity also remain among the highest in the country. At the same time, this success places increasing pressure on the environment and the destination's carrying capacity. One of Bali's key challenges today is waste management. Of the approximately 3,800 tons of daily waste generated in Bali in 2025, a substantial portion remains unmanaged. There remains much work to be done to strengthen Bali's environmental management system. Keberlanjutan kini bukan lagi sekedar tren, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga daya saing destinasi wisata di tingkat global. Keberlanjutan harus menjadi fondasi utama jika Bali ingin tetap relevan dan kompetitif sebagai destinasi dunia. Belum lingkungan kayaknya ya. Tentang sampah, tentang traffic, tentang ada yang bilang over tourism. Nah, memang untuk menghadapi isu seperti ini perlu suatu visi yang lebih komplit ya. Kita nggak bisa bicara satu hal aja karena banyak hal itu semua terkait. Diharapkan pariwisata masa depan tidak cukup hanya mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, namun harus mampu memberikan kontribusi positif bagi alam dan masyarakat. Raiswantara, Bali TV. Situasi geopolitik dunia yang tidak menentu saat ini, terutama adanya ketegangan di Timur Tengah, cukup berdampak pada menurunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Bali, terutama pada kawasan Pantai Kuta. Hal itu cukup dirasakan bagi pelaku industri pariwisata yang terus berupaya menyelenggarakan berbagai event dalam menarik tingkat kunjungan. Tidak bisa dipungkiri, situasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah cukup dirasakan pelaku industri pariwisata saat ini yang berdampak pada penurunan tingkat kunjungan. Hal ini menuntut pelaku usaha di kawasan Pantai Kuta untuk terus berupaya dalam menarik tingkat kunjungan dengan berbagai event. Ya, sebenarnya memang tidak dipungkiri secara global Indonesia memang terdampak oleh kondisi politik yang morat-marit sekali ini. Dan termasuk di kunjungan tamu di kita memang menurun, tapi tidak sedalam di Jakarta karena kami ada turis yang tetap datang ke sini. Tapi kami lihat turis yang datang juga tetap berkualitas yang ke Kuta, ke Bali, sehingga sales tanannya juga masih stabil. Kalau per hari kami rata-rata kunjungan sekitar 20 ribuan. Sebelumnya kan 25 ribuan, nah sekarang kita weekdays ya, tapi kalau rata-rata masih tetap 25 ribu. Kalau weekend berapa Bu? Weekend itu biasanya sampai 30 ribu, cuman sekarang agak sedikit turun 10%-nya lah. Kalau puncak kunjungan kan biasanya kita di high season ya, di Desember, Januari, lalu Juni, Juli, Agustus kan ada summer holiday, jadi di kami masih baik. Di samping untuk meningkatkan kunjungan, upaya menghidupkan kembali Pantai Kuta sebagai ikon pariwisata yang memiliki kekuatan budaya, komunitas kreatif, serta gaya hidup pesisir yang khas juga dilakukan. Melalui Beach Walk Kuta Festival 2029, diharapkan memperkuat identitas Kuta sebagai destinasi yang kaya budaya, kreatif, dan penuh energi. Selain itu menjadi ruang kolaborasi bagi komunitas, pelaku kreatif, wisatawan, dan masyarakat. Sedikitnya 350 peselancar dari berbagai belahan dunia, seperti Australia, Jepang, dan Tiongkok, akan unjuk kebolehan di Pantai Kuta pada awal Juni ini melalui kategori yakni Junior, Longboard Man, Longboard Woman, Open Man, dan Open Woman. Raiswantara, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi dosen diminta jaga integritas akademik. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan.
Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Budiakto, dan jajaran mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-24 kepada Bali TV. 24 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Bali TV telah membuktikan komitmennya sebagai media yang konsisten, menyuarakan kebenaran, mengangkat pada budaya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya di wilayah Bali, NTB, dan NTT. Kami mengapresiasi peran aktif Bali TV yang selalu berjalan selaras bersama Kodam 9 Udayana dalam menyebarkan semangat nasionalisme, perdamaian, dan menjaga keutuhan NKRI. Memasuki usia yang baru ini, mari kita terus perkuat sinergi. Semoga Bali TV semakin kreatif, semakin dicintai pemirsanya, dan tetap menjadi rujukan informasi yang terpercaya bagi masyarakat. Bali TV, ajak Bali, ajak Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dirgahayu Bali TV yang ke-24, Matahari dari Bali. Semoga sukses selalu, semakin jaya di udara, dan terus memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas, kreatif, dan mengedukasi masyarakat. Selamat. Pemirsa, dosen di lingkungan perguruan tinggi diingatkan untuk terus menjaga integritas akademik, terutama dalam proses publikasi ilmiah internasional di tengah keberlanjutan dukungan pemerintah melalui anggaran sertifikasi dosen, tunjangan guru besar, dan program KIP kuliah yang dipastikan tetap berjalan konsisten. Kepala LL Dikti Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat, I Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, alokasi anggaran untuk sertifikasi dosen, tunjangan kerja, tunjangan guru besar, hingga KIP kuliah tetap berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami perubahan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan perguruan tinggi. Ia juga mengingatkan agar dosen tetap menjaga integritas akademik, khususnya dalam proses publikasi ilmiah internasional yang menjadi salah satu syarat pengembangan karir akademik. Ia menyoroti masih adanya praktik publikasi jurnal internasional instan berbayar yang menawarkan proses cepat, namun berisiko di kemudian hari. Ia meminta dosen lebih cermat dalam memilih jurnal tujuan dan tetap menempuh proses publikasi sesuai prosedur. Jika dilakukan secara bertahap dengan memenuhi seluruh persyaratan, peluang diterima di jurnal internasional bereputasi tetap terbuka lebar tanpa harus menempuh jalur instan. Jadi kami pastikan di sini pemerintah dengan Permen 39 ini menguatkan kembali integritas. Jurnal Scopus itu adalah salah satu bentuk tantangan fleksibilitas kompetensi dosen. Nah, dalam pengusulan jurnal Scopus ini seringkali masyarakat dijebak, ya, saya tekankan dijebak oleh kemudahan-kemudahan sistem. Tapi kemudahan ini identik dengan biaya.
Nah, jadi kami ingatkan, jadi dengan pengusulan atau publikasi jurnal internasional Scopus dengan cara ini instan berbayar. Jadi kita akan ketahui kalau sesuatu yang mudah biasanya pasti ada sesuatu di balik itu. Tetapi yang mengikuti secara prosedur, ya kita nggak perlu banyak ambil contoh. Kalau kita lengkap persyaratannya, berproses dengan baik, malah jurnal yang bereputasi tinggi bisa memberikan reward untuk dosennya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan kembali, walaupun muncul, makelo Pak, makelo kalau ikut proses itu, tetapi bukan hanya lama saja. Diyakinkan kembali bahwa kalau sudah berproses, berarti histori proses mulai dari submit, review, yang kita sebut sebagai corresponding autornya itu lengkap. Ini malah sebaliknya meyakinkan tim penilai untuk memudahkan lulusnya menjadi syarat guru besar. Tetapi yang instan-instan ini terkadang sudah cepat berbayar, corresponding autornya tidak ada, tiba-tiba pada saat terbit jurnal tersebut cancel atau discontinue. Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh seluruh dosen. Jangan kita ingin cepat-cepat tetapi pada akhirnya tidak disetujui, tetapi lalui langkah demi langkah secara pasti sehingga kami yakin tidak berbayar. Melalui keberlanjutan dukungan anggaran serta penguatan integritas akademik, kualitas pendidikan tinggi diharapkan terus meningkat secara berkelanjutan. Bunga dan Angkat, Bali TV. Pemirsa, angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih perlu ditingkatkan. Saat ini Bali masih berada di bawah target nasional APK pendidikan tinggi yang ditetapkan, yaitu sebesar 38%. Kondisi tersebut menjadi tantangan bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi sekaligus meningkatkan kesadaran pentingnya melanjutkan studi setelah lulus sekolah menengah. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Bali dan Nusa Tenggara Barat, I Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, masih banyak masyarakat yang memilih langsung bekerja setelah lulus sekolah karena ingin segera memperoleh penghasilan. Ia menjelaskan pola pikir tersebut perlu diperkuat kembali dengan pemahaman bahwa pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang untuk masa depan. Selain persoalan akses, ia menyebut minimnya informasi mengenai beasiswa juga dinilai menjadi salah satu penyebab belum optimalnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Bali. Ia memaparkan, saat ini tersedia berbagai skema bantuan pendidikan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, mulai dari KIP kuliah hingga beasiswa yang disiapkan pemerintah daerah. Di sisi lain, masyarakat juga dinilai perlu mengetahui bahwa pilihan program studi di Bali kini semakin lengkap dan mampu menjawab kebutuhan zaman. Berbagai program studi mulai dari kesehatan hingga bidang teknologi informasi dan kecerdasan buatan telah tersedia di sejumlah perguruan tinggi di Bali. Pendidikan tinggi adalah harga mutlak. Jadi setiap jenjang, apalagi kalau kita melihat karir di pemerintahan, karir di BUMN, BUMD, apalagi berpikir untuk luar negeri, mereka meminta sebuah kompetensi yang memang secara berjenjang. Setiap saat kita bukan sebagai orang, ya boleh dikatakan bukan sebagai tenaga kasar, operator, tenaga-tenaga yang pekerja handal di bidang tertentu, tetapi dengan pendidikan tinggi bukan hanya sebagai tenaga hard skill yang dimiliki, soft skill berjenjang mulai S1 bahkan S2, karena kalau kita melihat saat ini contoh hotel-hotel secara keseharian memang orang-orang yang mau dibutuhkan adalah hard skill operator yang bisa dimiliki atau dijalani oleh masyarakat kita yang cukup dengan studi 1 tahun, 2 tahun
mungkin melalui pelatihan-pelatihan atau LPK. Tetapi untuk mencapai jenjang manajerial, menata kelola bagaimana pariwisata ini dengan baik, itu butuh sarjana-sarjana yang handal. Nah, ini yang minim di Bali. Maka kita harus memastikan kembali bahwa masyarakat Bali ini bukan menjadi sebuah tenaga yang 1 hari 2 hari beres ada kesejahteraan yang masuk, tetapi berpikir jauh lebih panjang. Kami punya karir, ada promosi untuk jabatan tertentu, baik di bidang pariwisata, di bidang pemerintahan, BUMD, BUMN. Orang Bali mesti siap, tangguh, ikut berkompetisi. Nah, inilah yang mesti kita pastikan kembali. Jangan hanya berpikir bekerja selesai, tetapi masa depan begitu panjang. Tenaga-tenaga S2, S3 ini yang ditunggu-tunggu oleh insan-insan industri, mitra-mitra terutama dari tingkat internasional. Ia berharap melalui peningkatan akses pendidikan tinggi, pemerataan informasi beasiswa serta penguatan riset dan inovasi pendidikan tinggi di Bali dapat menjangkau lebih banyak masyarakat sekaligus menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah. Bunga dan Angkat, Bali TV. Bandeng premium teluk terima panen 3 ton. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Loh. Nyai pengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Nih. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula aku Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keko? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, metuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makatang lo. Awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjang, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, langise ada jangan. Wah, si lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melarang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, emate, pegelinu, pilak, kesemutan, bangkang sakit pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Nanti saya nak apa lagi? Awaknya saya
Nya oke bersehat. Nya lagi bisa nyai di kamar ini. Be, aku asingnya. Sinya nyai, oke bersegar kakak lain nyai. Beli. Baik. Selamat hari ulang tahun yang ke-24 Bali TV. Matahari dari Bali yang benar-benar konsisten berikan informasi dan selalu update berbasis transformasi digital. Kami berharap bersinergi dengan pendidikan tinggi wilayah Bali yang diyakini gudang dari riset dan inovasi yang senantiasa siap memberikan dampak trilateral pemerintah, pendidikan tinggi, dan industri. Industri salah satunya tidak hanya masyarakat menerima dampaknya, kami berharap Bali TV pun siap bersinergi dengan kami. Relevan terhadap kebutuhan masyarakat, pendidikan tinggi pun relevan terhadap pembangunan masyarakat Bali. Sekali lagi, selamat ulang tahun yang ke-24. Selalu berkarya untuk masyarakat Bali dan kami ucapkan salam LL Dikti Wilayah 8 Melati Kudus melayani dengan sepenuh hati, kuat dan tulus. Matur sukses. Pemirsa, potensi perikanan budidaya di Kabupaten Buleleng kembali menunjukkan hasil mengembirakan. Sebanyak 3 ton ikan bandeng premium berhasil dipanen dari kawasan Keramba Jaring Apung di Teluk Terima, Desa Sumber Klampok, Kecamatan Grogak. Keberhasilan ini menjadi bukti pengembangan budidaya perikanan laut yang mampu mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Sejak pagi hari, para pembudidaya melakukan proses panen secara bertahap di Keramba Jaring Apung yang berada di tengah teluk. Proses panen diawali dengan pengecekan kondisi ikan, penurunan jaring, hingga pengangkatan hasil budidaya ke atas perahu. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kualitas dan kesegaran ikan yang akan dipasarkan. Pada panen kali ini, total produksi yang berhasil diangkat mencapai sekitar 3 ton. Hasil panen didominasi ikan bandeng, berukuran lebih dari 300 gram per ekor, bahkan sebagian mencapai bobot hingga 700 gram per ekor. Kualitas ikan yang dihasilkan dinilai sangat baik. Ditandai dengan sisik yang berkilau, daging yang padat, serta tingkat kesegaran yang tetap terjaga. Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan budidaya yang dilakukan secara optimal dan berkelanjutan. Nelayan ini binaan dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Kabupaten Buleleng yang pada waktu ditebar, jadi ikan bandeng ini berumur sekitar hampir 6 bulan, jadi 5 bulan lebih 17 hari. Dan kita lihat di sini hasilnya, panen perdana ini diperkirakan sekitar 3 ton. Dari 16 kolam yang ada di budidaya ikan bandeng. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengatakan, keberhasilan budidaya bandeng premium tidak hanya mendukung ketahanan pangan daerah, tetapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Buleleng bahkan menargetkan kawasan Grogak berkembang menjadi sentra produksi atau kampung bandeng yang dikenal secara nasional. Sementara, Kepala DPKPP Buleleng Gede Melandrat menyatakan akan terus mengedukasi nelayan agar Grogak mampu berkembang menjadi pusat budidaya bandeng premium di Kabupaten Buleleng. Potensi laut yang ada di Kabupaten Buleleng
betul-betul dimaksimalkan, betul-betul memberi dampak positif kepada masyarakat. Khusus di lokasi yang kita panen ini adalah salah satu kelompok yang bergerak di budidaya bandeng. Bandeng yang dibudidayakan adalah bandeng premium, ada di tengah laut. Selain pengembangan budidaya, pemerintah daerah juga mendorong hilirisasi melalui pengolahan hasil perikanan, salah satunya produk bandeng cabut duri. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperkuat sektor perikanan dari hulu hingga hilir di Kabupaten Buleleng. Yasri Yuli, Bali TV. Dalam kegiatan pertemuan semester pertama Pinandita Sanggraha Nusantara Korwil Jawa Barat, Ketua Umum PSN Pusat Jerogede I Gede Pastika berharap Pinandita dapat meningkatkan kompetensi dan pelayanan yang terbaik untuk umat Hindu. Peningkatan kompetensi tersebut berfokus pada pengetahuan kitab suci, komunikasi efektif, serta manajemen upacara yang baik. Dalam kegiatan pertemuan semester pertama Pinandita Sanggraha Nusantara Korwil Jawa Barat, Ketua Umum PSN Pusat Jerogede I Gede Pastika berharap Pinandita dapat meningkatkan kompetensi dan pelayanan yang terbaik untuk umat Hindu. Ia juga menambahkan Pinandita dapat meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepada umat Hindu melalui pendekatan yang berfokus pada pengetahuan kitab suci, komunikasi efektif, manajemen upacara, dan penguasaan teknologi. Peningkatan pemahaman kitab suci dengan mengikuti pelatihan atau pasraman kilat mengenai Weda dan Bhagavad Gita agar memberikan pemahaman filosofi yang mendalam kepada umat, bukan sekedar memimpin ritual keagamaan. Jerogede I Gede Pastika juga menambahkan pelatihan komunikasi publik dengan mengembangkan kemampuan public speaking dan konseling atau pedharma wacana lebih relevan, mudah dipahami generasi muda, dan mampu menjawab tantangan spiritual modern. Di samping itu, Pinandita juga mampu menjalankan manajemen upacara yang efisien dengan menerapkan standarisasi tata laksana upacara sesuai sastra dan dresta setempat, serta kemampuan manajemen waktu dan perlengkapan agar upacara berjalan kyusuk dan tertib. Sangat apresiasi luar biasa dengan kegiatan ini. Tujuannya bagaimana memberikan pelayanan kepada umat, khususnya di Jawa Barat, di korda-korda PSN seluruh Jawa Barat. Ini tujuannya meningkatkan kompetensi, meningkatkan kemampuan bagaimana inti dari pelayanan itu, sewanam itu, dasyanam dan lasyari itu, dan kembali ke bagaimana menjalankan budaya, tradisi, kearifan lokal itu, lokal jeniusnya. Kita berbeda tetapi tidak saling menyakiti, itulah yang inti utama. Maka kami selaku Ketua Umum Pinandita Sanggraha Nusantara memberikan apresiasi luar biasa kepada Korwil PSN Jawa Barat tentang kegiatan ini. Kami berharap juga korwil-korwil yang lain di seluruh Indonesia senantiasa melaksanakan kegiatan seperti ini. Seperti Jawa Timur sudah maju dan di Bali juga sudah luar biasa dengan Brahma Widyanya, dan tempat-tempat lain pun juga mengikuti. Sehingga kalau kita bahasakan ini, pemangku menjadi siap pakai. Jadi Pinandita siap pakai oleh umat, dan penilaian terhadap Pinandita itu yang serba bisa terjawab oleh masing-masing juru mangku. Mudah-mudahan karena dikikan per semester, kita siapapun yang nanti kan Oktober selesai. Nah nanti kalau ke depannya Niki, kalau kepengurusan juga masih berjalan, ya kita berharap masih bekerja sama dengan Niki untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, kemampuan pengetahuannya, terutama filsafat agama itu kan luar biasa. Kami tetap akan memberikan dukungan, support kalau saya masih terpilih. Kalau enggak ya mungkin ketua yang baru mungkin nanti bagaimana program kerjanya kan kita tetap dilanjutkan. Kalau yang pribadi akan melanjutkan. Dari Bogor, Jawa Barat, Juli Suwata dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan film dokumenter Kiai Nur Nur, angkat refleksi kesadaran manusia di tengah perkembangan AI.
dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Dirgahayu Bali TV yang ke-24, Matahari dari Bali. Semoga sukses selalu, semakin jaya di udara, dan terus memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas, kreatif, dan mengedukasi masyarakat. Selamat. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, sebuah karya dokumenter yang memadukan tradisi, seni, dan refleksi modern resmi diperkenalkan kepada publik mengangkat kisah di balik layar ogoh-ogoh Banjar Gemeh Denpasar pada Nyepi 2025 lalu. Film dokumenter Kiai Nir Nur membawa pesan mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya menyikapi kilatnya perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Film dokumenter Kiai Nir Nur resmi diperkenalkan kepada publik melalui penayangan perdananya pada Minggu 31 Mei 2026. Berawal dari keinginan sederhana untuk menciptakan dokumentasi yang lebih matang dari tahun-tahun sebelumnya, sang undagi sekaligus penggagas film, Putu Marmar Herayukti, bersama tim Gemah Indah dan Mahatma Pictures justru menemukan materi yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi sebuah film dokumenter utuh. Proses produksi yang berjalan sejak Januari 2025 hingga Maret 2026 ini berhasil merekam setiap peristiwa nyata dari proses penciptaan hingga perjalanan ogoh-ogoh Banjar Gemeh. Awalnya pihaknya ingin membuat dokumentasi yang proper. Setelah melihat materi yang terkumpul, ternyata cukup kuat untuk menjadi sebuah film dokumenter. Dari pengambilan gambar hingga materi yang ada di dalamnya, semuanya sangat mendukung. Lebih dari sekedar rekam jejak visual, Kiai Nir Nur menyimpan pesan reflektif yang kuat mengenai hubungan manusia dengan teknologi. Nama Kiai Nir Nur sendiri dipilih bukan tanpa alasan. Selain merujuk pada singkatan kecerdasan buatan, kata Ai dalam bahasa Bali juga berarti matahari, sedangkan Nir Nur bermakna tanpa cahaya. Sosok ini menjadi simbol pengingat bahwa kecerdasan yang berkembang pesat saat ini tidak boleh dilepaskan dari unsur kesadaran sebagai nilai dasar kemanusiaan. Kecerdasan yang dibarengi kesadaran itu, ia ibaratkan seperti cahaya matahari. Matahari memungkinkan kehidupan tumbuh dan berkembang. Tetapi bayangkan, jika matahari tanpa cahaya, dunia akan gelap, dingin, dan perlahan mati. Yang hilang di situ adalah kesadaran. Kita sedang berada di ambang dua kemungkinan itu. Apakah teknologi akan kita kendalikan sebagai alat bantu, atau justru kita yang dikendalikan oleh teknologi? Film dokumenter, jadi apa yang terjadi di sana itu hal yang ditangkap. Semua orang yang terlibat dalam peristiwa itu semuanya menjadi aktor di situ. Lalu kalau berapa lama pembuatan film ini baru selesai kira-kira 2 bulan lalu, dari tahun lalu di Januari 2025. Setiap teknologi itu sebetulnya bisa saja memajukan, bisa juga meruntuhkan sebetulnya sebuah peradaban. Di apa yang kita alami sekarang sebenarnya kita ada di ambang dua-duanya. Apakah kita akan bisa mengendalikan teknologi itu sebagai alat bantu kita, atau sebaliknya, kita akan dikendalikan oleh teknologi itu. Maka mungkin semua rayuan dan kemudahan itu akan dekat sama kita.
Tapi keputusan kita lah yang menentukan, kehati-hatian kita yang menentukan apa yang terjadi kelak nanti di masa depan. Melalui karya ini, ogoh-ogoh terbukti bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan sebuah fenomena budaya yang memiliki kekuatan besar sebagai medium penyampai pesan sosial dan kemanusiaan. Film dokumenter ini diharapkan mampu memantik kesadaran masyarakat agar lebih bijak mengendalikan teknologi, sekaligus memotivasi para sinias lokal untuk lebih banyak mengangkat dokumenter berbasis budaya dengan kedalaman nilai. Hendra, Bali TV. Pemirsa, Pura Sentul yang lebih dikenal dengan nama resmi Pura Wira Santi Dharma adalah tempat ibadah umat Hindu yang terletak di dalam Kompleks Indonesia Peace and Security Center atau kawasan pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI. Pura ini didedikasikan sebagai pusat spiritualitas dan simbol doa untuk perdamaian dunia. Pinandita Pura Wira Santi Dharma I Gusti Ngurah Cilantik mengatakan, Pura Sentul yang lebih dikenal dengan nama resmi Pura Wira Santi Dharma adalah tempat ibadah umat Hindu yang terletak di dalam Kompleks Indonesia Peace and Security Center atau kawasan pusat misi pemeliharaan perdamaian TNI. Ia juga mengatakan, pura tersebut merupakan simbol harmoni. Pura ini melambangkan keselarasan antara spiritualitas, pendidikan, dan nasionalisme karena berlokasi di area pelatihan pasukan penjaga perdamaian. Doa lintas sektor area ini sering menjadi pusat pelaksanaan doa bersama lintas elemen untuk keselamatan dan kedamaian global selaras dengan semangat TNI sebagai duta perdamaian PBB. Ini tentu sekali lagi dengan kita punya ikon yang luar biasa, di sini ada 3 ikon yang perlu kita mungkin nanti umat pertimbangkan untuk tujuan wisata religi. Ya, pertama kita punya pura. Pura ini walaupun kecil, mungkin ya patut ya semua umat dimanapun berada mungkin bisa menyaksikan keberadaan pura yang kecil ini. Tapi begitu luar biasanya, taksunya luar biasa. Taksunya. Ya, dengan demikian mudah-mudahan ke depan dari taksu semua ini akan membawa vibrasi buat kita khususnya umat Hindu. Karena napi, pertama kita bisa laksanakan persembahyangan di pura ini. Kedua, kita akan bisa melihat Universitas Pertahanan, ada 14 prodi gratis ya. Dan diarahkan nanti ke depan setelah tamat ya akan menjadi TNI, perwira TNI maupun PNS. Diarahkan seperti ini ke? Diarahkan dan memang sudah sekarang sudah berapa kali, 2 kali sudah meluluskan perwira-perwira muda baik yang dokter maupun non-dokter. Luar biasa. Kemudian di sektor lain kita juga bisa nanti mengunjungi wisata sejarah yaitu patung perdamaian ya, di puncak Gunung Merah Putih ini itu ada patung perdamaian, kemudian yang tingginya 15 meter di atas bukit, kemudian juga bendera terbesar di dunia, ya kalau nggak salah ketiga terbesar di dunia, kemudian ada satu gong perdamaian. Nah, dalam rangka serangkaian menyambut Puja Wali yang ketiga, panitia menggelar kegiatan Santi Puja yang juga dirangkai dengan pemberian resiatnya kepada para pinandita, sulinggi, serta kepada anak-anak yatim piatu Hindu atau Yapindo Nusantara. Dalam forum yang sangat terhormat ini, di mana PSN adalah tokoh-tokoh sesepuh kita yang menuntun doa kita terkabul. Hari ini Yapindo menerima donasi sebesar 30 juta. Luar biasa, tidak diduga tangan-tangan Tuhan bekerja pada malam hari ini sehingga Yapindo bisa lebih ringan lagi memikirkan 4 anak yang akan kuliah sekarang, selebihnya ada yang mau ke SMP, ada yang mau ke SMA. Luar biasa, hari ini memang berkat daripada Ibu Sang Yang Dewasa sudah bekerja, atur semua atas semua donasi yang diberikan. Semoga ini bukan yang pertama dan akan terus berkelanjutan. Dari Sentul, Bogor, Jawa Barat, Juli Suharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali.
Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.